Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ini adalah materi pertama di pelajaran ekonomi kelas 10. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk materi ini materi yang sangat teori semua. Nah, kita lanjut aja. Yang pertama, sebelum kita nanti belajar apa itu ekonomi, kita harus tahu dulu kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Apa sih Bu kira-kira manfaat yang kita dapatkan kalau kita mempelajari ilmu ekonomi? Itu sebenarnya ada banyak ya, kalian bisa baca di modulnya juga, tetapi di sini Ibu sampaikan secara umumnya. Yang pertama, ilmu ekonomi itu akan memberikan kita sebuah pemahaman baru, yang mana itu juga nanti membantu kita untuk bisa memperbaiki pola pikir kita dalam pengambilan berbagai keputusan yang pastinya itu sangat berkaitan dalam hal keuangan. Dan juga melalui konsep-konsep ilmu ekonomi yang ada, itu akan membentuk sikap bijak, rasional, dan bertanggung jawab bagi kita untuk bisa memanajemen ataupun mengelola masalah-masalah yang muncul dalam hal keuangan kita, seperti itu. Nah, kemudian secara tidak langsung juga ya, itu akan membantu kita dalam memahami masalah-masalah ekonomi baik secara nasional dan global, dan bermanfaat bisa membantu membangun kita untuk bisa membuat pola kehidupan kita yang lebih baik, yang pastinya nanti ini akan berujung pada kesejahteraan, seperti itu. Nah, inilah kira-kira beberapa hal yang bisa kita dapatkan kalau kita namanya ilmu ekonomi ataupun mempelajari ekonomi. Karena kita tahu ekonomi itu adalah suatu cabang ilmu yang artinya dia ilmu pengetahuan, yang artinya dia sudah memiliki kajian-kajian di dalamnya, di mana kajian-kajian itu bisa memberikan manfaat bagi kita. Nah, yang kedua kita akan membahas pengertian ilmu ekonomi. Nah, di sini ini secara etimologis ya. Nah, ini bisa kalian baca, saya yakin di kelas 10 di kelas 9 SMP kalian itu sudah mempelajari IPS ya. Nah, saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan ini. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu oikos dan nomos ya, di mana itu nanti diartikan sebagai aturan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai yang namanya kemakmuran. Itu sudah pasti. Nah, kemudian itu tadi pendapatnya secara etimologis atau secara sederhananya. Nah, berdasarkan pengertiannya secara lebih lengkap, ini ada beberapa tokoh. Nanti kalian bisa baca, tapi Ibu akan buat kesimpulannya. Intinya, ilmu ekonomi itu adalah sebuah ilmu yang merupakan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang terbatas, seperti itu. Di mana nanti itu tujuannya untuk mencapai yang namanya kemakmuran, seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat ini adalah pembagian ilmu ekonomi ya. Nah, pembagian ilmu ekonomi itu ada 3 ya. Yang pertama ada ekonomi deskriptif, teori, sampai yang terakhir terapan. Kalau kita berbicara deskriptif, kalian ingat di pelajaran bahasa Indonesia ada paragraf deskriptif. Nah, artinya seperti ini. Artinya ekonomi itu memberikan gambaran-gambaran ekonomi yang timbul dalam masyarakat, sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan atau penilaian atas fakta tersebut, karena ekonomi itu sendiri sudah menjelaskan, sudah memberikan gambaran ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang teori, tahu ya, teori itu adalah pendapat para ahli, artinya dia sebuah pendapat yang sudah mengalami kajian. Nah, untuk teori ini terbagi atas 2, mikro dan makro. Nah, mikro ini berasal dari kata mikroorganisme kecil ya. Jadi dia nanti ini adalah teori yang mengkaji aktivitas-aktivitas ekonomi dalam skala kecil yang bersifat kecil, seperti itu. Contohnya seperti masalah harga, masalah perilaku konsumen, nanti kita pelajari di bab berikutnya. Lalu yang berikutnya makro, itu lawan daripada mikro ya. Kalau mikro itu kecil, makro itu besar. Ini nanti akan mengkaji, membahas masalah-masalah atau aktivitas-aktivitas ekonomi yang bersifat besar. Contohnya seperti masalah pengangguran, kemiskinan, pendapatan nasional, dan lain-lainnya. Nah, yang kemudian itu ada ekonomi terapan. Ini artinya beberapa
ilmu ekonomi yang masuk dalam terapan-terapan kehidupan, contoh dalam matematika, dalam politik, seperti itu. Ada banyak contoh-contoh ekonomi terapan ya, seperti itu, bahkan dalam syariah juga sudah ada. Nah, ini beberapa, nanti kalian baca modulnya lagi. Nah, kemudian coba kita lihat motif ya. Pasti kalian sudah sering dengar kata-kata motif pembunuhan seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang motif, motif itu adalah dorongan atau alasan seseorang itu untuk melakukan kegiatan ekonomi atau tindakan ekonomi ya. Baik itu pengaruh ataupun dorongan dari dalam atau dari luar ya, intrinsik atau ekstrinsik. Yang pertama itu adalah katanya motif kita melakukan kegiatan ekonomi yang pertama untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang kedua, kita sengaja melakukan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan, kemudian untuk membantu sesama, dan yang kemudian ada untuk mendapatkan penghargaan, dan yang terakhir nanti itu untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan. Untuk memampukan kita mengelola sumber daya kita yang ada, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, ataupun sumber daya modalnya, kemudian mempercepat atau membuat lebih efisien sehingga bisa kita mau lihat hukum ekonomi di dalam kehidupan. Nah, jadi dalam ekonomi itu ada hukum ya, ada dua hukum, ada namanya hukum kausal dan hukum fungsional ya. Kalau kausal itu sebab akibat ya, jadi ketika gaji naik akan menyebabkan harganya naik seperti itu. Sedangkan yang satunya lagi adalah fungsional ya, saling mempengaruhi. Ketika permintaan tinggi itu akan mempengaruhi harga akan naik. Nah, yang satunya itu menyebabkan, kalau yang di bawah itu mempengaruhi. Nah, seperti ini ya, naik gaji, ini contoh gambarnya. Lalu yang berikutnya kita berbicara tentang kebutuhan ya. Setiap orang itu memiliki kebutuhan, jadi harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebutuhan ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kebutuhan, pasti Ibu rasa kalian juga semua tahu apa yang dinamakan dengan keinginan. Jadi harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan itu yang harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi, kita bisa meninggal seperti itu. Sedangkan keinginan tidak ya, jadi harus tahu ya. Jadi kalau kamu menginginkan mau sesuatu benda, tapi kalau kamu lihat benda itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupanmu, berarti itu termasuk kebutuhan. Ya, ada tentang gaya hidup, penghasilan, pendidikan, pekerjaan, itu banyak. Agama, adat istiadat itu banyak sekali. Baca di modulnya. Jenis-jenis kebutuhan itu ada 3. Saya rasa ini di kelas 9 sudah diajari, jadi Bu akan jelaskan singkat-singkat aja. Ada berdasarkan intensitas, waktu, dan sifatnya. Intensitas itu tingkat kepentingan ya. Waktu itu berdasarkannya masanya. Kemudian ada berdasarkan sifat. Nah, kalian bisa baca ada primer, sekunder, tersier, yang masa depan, masa sekarang, jasmani, rohani, individu. Nah, ini contoh-contoh kebutuhan primer. Sudah ada penjelasan-penjelasannya. Ini juga tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ini ada banyak, ada adat istiadat, peradaban, kembangan zaman juga itu mempengaruhi. Nah, kebutuhan itu harus dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh yang namanya alat pemuas kebutuhan. Nah, alat pemuas kebutuhan itu ada 2, ada barang dan ada jasa. Nah, alat pemuasnya salah satunya contohnya barang. Nah, barang itu terbagi atas 3 ya. Ada berdasarkan cara memperolehnya, cara menggunakannya, sampai hubungan pemakai. Contoh barang ekonomi. Kalau dibilang barang ekonomi berarti barang itu diperoleh dengan pengorbanan, ada uang yang kita keluarkan, ada usaha di dalamnya. Kemudian ada barang bebas, kemudian berdasarkan penggunaan ada barang pribadi, barang publik. Nah, yang ketiga ini katanya berdasarkan pemakaian atau hubungan. Ada namanya barang substitusi dan barang komplementer. Pasti semua sudah tahu apa itu substitusi. Substitusi itu barang pengganti, komplementer itu.
Kemudian ini juga ada tambahannya berdasarkan pengerjaannya sampai bentuk-bentuk dan sifatnya. Ini bisa kalian baca nanti. Itu kuncinya sebenarnya cuma satu, yaitu masalah tentang kebutuhan kita yang tidak terbatas, pemuasnya terbatas. Nah, karena yang satu dengan yang satu tidak sinkron, itu menyebabkan yang namanya apa? Menyebabkan yang namanya kelangkaan, seperti itu. Nah, apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah suatu keadaan di mana kita sulit memperoleh suatu benda ataupun jasa. Nah, jadi bisa diartikan sebagai ketidakseimbangan ya antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, penyebab kelangkaan itu ada banyak ya, bisa dibaca di sini, bisa juga karena ulah manusia gitu ya, kemudian bisa juga karena bencana alam dan yang lainnya. Ketidakmampuan manusia mengelola juga. Nah, oleh karena ada kelangkaan itu, kita harus bisa membuat yang namanya choice, pilihan dalam memenuhi kebutuhan kita ya. Nah, pilihan dalam mengkonsumsi, pilihan produksi. Nah, untuk bisa menyusun skala prioritas, kalian perhatikan ini ya, di sini ada tabelnya ya. Jadi 1 itu adalah mendesak dan penting, 2 itu adalah kurang penting tapi kurang mendesak. Nah, 3 itu kurang penting tapi sangat mendesak, seperti itu, sangat dibutuhkan. Nah, yang keempat itu adalah kurang mendesak dan kurang penting. Jadi kalau kamu menginginkan suatu benda dan dia ada di posisi 4, berarti itu menjadi skala prioritas terakhir dalam kamu memilih dia. Nah, apa saja pertimbangan kita dalam menyusun skala prioritas? Yang pertama, tingkat urgensi, berarti kepentingannya, daruratnya, seperti itu. Kemudian kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, sampai juga pada kemampuanmu. Kalau kamu nggak mampu, jangan diambil, gitu ya. Nah, untuk bisa mengelola keuangan ya, langkah-langkah dalam pengelolaan keuangan, kita harus bisa membuat catatan-catatan keuangan kita. Karena nanti catatan itu berguna bagi kita untuk bisa melakukan evaluasi dan monitoring. Kira-kira uang kita itu udah kemana aja, seperti itu. Kemudian membiasakan menabung sejak dini ya, dari sekarang menabung. Jadi biaya peluang itu adalah biaya yang kita korbankan karena kita memilih hal lain, seperti itu ya. Jadi ada namanya biaya sehari-hari dan ada biaya peluang. Kalau biaya sehari-hari itu adalah biaya yang setiap hari kamu keluarkan. Contoh, kamu beli bakso, kamu pakai uang untuk ongkos transportasi kamu, itu namanya biaya sehari-hari. Tapi kalau biaya peluang itu adalah biaya yang kamu korbankan atau kamu abaikan karena kamu memilih hal lain. Contoh, awalnya kamu mau memilih barang A yang harganya 5 juta, tapi tidak jadi kamu memilih barang B yang harganya 3 juta, berarti biaya peluang kamu adalah yang 5 juta. Nah, ini contohnya, katanya ada seorang anak SMA lulus di UGM dan dia diterima bekerja ya di toko A 3 juta, di pabrik dengan 3 juta 250, di kantor C dengan gaji 3 juta 500. Nah, kemudian dia memutuskan untuk tidak bekerja tapi kuliah, maka biaya peluang dia itu adalah yang senilai paling tinggi 3 juta 500. Nah, anak-anak, hari ini dulu, nanti sekiranya dari PowerPoint ini ada yang tidak dimengerti, bisa ditanyakan dari Ibu melalui grup WA kita ya untuk diskusi. Terima kasih.